Kita lanjutkan kajian kita tentang filsafat ya. Kita sudah masuk kemarin itu teori konstruksinya Peter Berger, yang mana menyimpulkan bahwa simpulan sesuatu atau nilai sesuatu itu tidak murni objektif, tidak murni subjektif, atau sebaliknya, tapi simpulan sesuatu itu atau nilai sesuatu itu didasarkan pada konstruksi seseorang. Di situ terjadi namanya dialektika subjek terhadap objek, lalu terjadi proses eksternalisasi subjek terhadap objek dan proses internalisasi objek terhadap subjek secara dinamis, secara terus-menerus, sehingga disimpulkan menjadi sebuah konstruksi atau konstruksi itu simpulan itu merupakan konstruksi. Ya, konstruksi dari konstruk pikiran kita. Tapi ketika seseorang itu sudah mengkonstruk pikirannya, konstruk saya, konstruk situ, konstruk mahasiswa, konstruk siapa dan lain sebagainya, itu kan beda-beda. Artinya apa? Bahwa ketika seseorang itu sudah mengkonstruk, maka akan kembali lagi kepada subjektif. Ya, oleh karena itulah maka cikal bakal ataupun pemula daripada cara berpikir manusia itu materialistik. Dalam bahasanya perut. Bahwa kita berpikir, kita kerja keras dan lain sebagainya karena keinginan kita terhadap materi. Gitu. Keinginan seseorang ingin mendapatkan satu materi. Sekalipun materialistik ini juga dibantah oleh hedonistik, bahwa yang berangkat dari libido seks. Sigmund Freud tokohnya misalnya, bahwa dorongan seseorang melakukan sesuatu itu berebut harta, jabatan dan sebagainya itu bukan karena ingin menguasai materi, tapi karena ingin mendapatkan satu kepuasan, libid, nikmat, ya. Kenikmatan atau rasa dan lain sebagainya. Tapi tapi itu juga berbeda lagi, itu tidak mutlak. Bagi kaum wanita dengan pria beda. Gitu. Wanita lebih pada materialistik, sedangkan pria lebih pada hedonistik. Sekalipun banyak juga pria yang materialistik, hedonistik. Artinya dua hal ini saling berebut sebenarnya. Tapi wanita kecenderungannya materialistik. Maka wanita itu kalau hanya dikasih cinta, nggak dikasih duit itu lari dia. Ya. Tapi kalau dikasih duit, dicukupi hartanya, ya bertahan. Nah, makanya ada istilah, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Ini berangkat dari cara berpikir wanita itu. Nah, kenapa wanita jadikan contoh? Ya, begitu gampangnya wanita menjadi contoh, karena dalam dunia Islam pun juga dunia ini yang materialistik ini disimbolkan wanita. Ad-dunya mata wa khairu mata ya al-mar'ah. Dalam Islam as-solihah. Dunia ini adalah materi, ya toh, hiasan, dan sebaik-baik hiasan adalah wanita. Dan dalam Islam itu hiasan yang terbaik adalah wanita yang solihah. Jadi apa artinya? Bahwa maka ada kausa yang sifatnya prima. Maka bisa disebut kausa prima konstruktif subjektif itu ya. Maka ada kausa yang sifatnya prima. Artinya apa? Sebab akibat yang sangat mendominasi. Akibat atau ada keterkaitan kausa yang bersifat prima. Maka disebut dengan kausa prima. Kausa prima konstruksi itu adalah subjektif. Maka bisa dikatakan bahwa lahirnya berpikir seseorang karena dorongan materialistik atau subjektivisme. Bukan materialistik ya, apa namanya? Materialistik ya. Kembali kepada bukan materialistik, tapi subjektif. Subjektif. Jadi gini, ada proses kausal timbal balik ya antara materi dengan imateri. Antara rasa dengan yang bersifat di luar rasa. Ketika seseorang itu sudah mencapai materi, misalnya dikonstruk sedemikian rupa, maka konstruk itu juga kembali pada masing-masingnya. Simpulan pada subjektif. Nah, artinya apa? Bahwa dunia itu tidak bisa lepas dari dua itu. Kehidupan kita itu tidak lepas dari dua hal itu.
yaitu materialistik dan imaterialistik. Lalu disebut dengan materialistik dan spiritualistik. Dalam agama, materi itu menjadi penting. Sangat amat penting sekali, tapi dia harus dibawa kepada Rasulullah, disowankan untuk Rasulullah. Orang menjadi kaya raya itu wajib, tapi kaya rayanya harus merupakan bentuk kesyukuran. Didasari oleh iman. Kalau didasari oleh iman, dikendalikan oleh iman, tidak dikendalikan oleh nafsu, tapi dikendalikan oleh iman. Kecenderungan materi kita, kecenderungan hedonistik kita misalnya, kecenderungan libid kita, kecenderungan ingin menguasai jabatan itu dipimpin oleh iman, maka dia akan menjadi baik. Dia akan menjadi kebenaran, dia akan menjadi amanah, dia akan menjadi kejujuran, dia akan menjadi kecerdasan yang pada akhirnya akan mensejahterakan bersama. Tapi keinginan seseorang yang menguasai, menduduki satu jabatan, jika tidak dipimpin oleh iman, alias didorong oleh nafsu, hedonistik misalnya, ya dia akan menjadi penindas, dia akan menjadi pengkhianat, dia akan menjadi koruptor dan lain sebagainya. Akan melahirkan kesombongan. Jadi orang kepengen punya jabatan itu enggak apa-apa. Baik, orang kepengen kaya raya itu enggak masalah. Tapi keinginanmu harus dikendalikan oleh iman. Materialistik, hedonistik itu menjadi tidak bisa dilepaskan. Libid dan perut kita, libido seks dan perut kita ini mewarnai kita berpikir. Orang yang, mohon maaf ya, orang yang sok suci ya, seorang laki-laki misalnya, para kiai, para ustadz, tidak mau berinteraksi dengan lawan jenis. Ini mudah sakit. Kenapa? Dia menyalahi kodratullah. Kodrah Allah pada ketentuan Allah dalam diri kita. Jadi kalau laki-laki itu libidnya itu sangat suka dengan wanita. Lah sukanya saja itu yang harus dimanage secara baik, dipimpin oleh iman. Maka saya lihat para kiai yang enggak gampangan itu sok suci dengan mudah stroke, mudah sakit. Kita enggak apa-apa. Ogrok-ogrok enggak apa, tapi yang penting imanmu tetap memimpin. Nah, dunia ini ciptaan Allah. Libido seksual kita anugerah Allah. Nafsu perut kita ini anugerah Allah. Kalau enggak ada itu enggak indah, itu loh bahasanya. Kalau enggak ada itu enggak indah, itu di atas baik. Enggak ada keindahan. Ya, persoalannya dia harus dipimpin oleh iman, itu saja. Dia harus dikendalikan oleh ilmu, dia harus dikontrol oleh nikmat, dia harus selalu diawasi oleh takwa. Itulah intinya, integrasinya di situ. Jadi kausa prima konstruksi dengan subjektif ini, kausa prima konstruksi dengan objektivismus ini harus dipimpin oleh iman sehingga menjadi benar, amanah, jujur dan cerdas. Dia harus dikontrol oleh ilmu, ya. Dia harus terus dicek oleh rasa nikmat namanya. Dia harus dikondisikan oleh ketakwaan yang ada dalam dada kita. Saya kira begitu kuliah filsafat tentang konstruksi Peter Berger dan integrasinya dengan Islam pada pertemuan terakhir ini. Semoga ada guna dan faedahnya. Mohon diputar lagi, putar dan diputar agar supaya mendapatkan kepahaman, dan mohon dicek apa yang saya sampaikan tadi dalam berbagai buku, dalam Quran, dikomunikasikan dengan hadis dan lain sebagainya. Terima kasih, kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.